berjumpa kembali pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi dengan topik polemik minyak goreng tak kunjung berakhir. Polemik minyak goreng tak kunjung berakhir. Nah, sudah beberapa bulan lamanya pendengar persoalan minyak goreng masih terus dibicarakan. Masyarakat masih sulit untuk memperoleh, apalagi ibu-ibu rumah tangga, para UKM. Kendati pun sebetulnya di awal Februari ini pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi HET untuk minyak goreng, eceran kemasan biasa dan juga kemasan premium, ya. Nah, tetapi sayangnya untuk mendapatkan jenis minyak goreng tersebut sangat sulit, ya, di beberapa pasar retail modern maupun juga pasar tradisional, ya. Nah, kendati pun itu ada, harganya yang masih menerapkan harga lama karena para pedagang tradisional sendiri mengaku bahwa mereka membeli dengan harga yang cukup tinggi dengan harga yang lama. Jadi sulit untuk mereka menjual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Beberapa waktu lalu pemerintah sudah melakukan penetapan satu harga, ya, tetapi kemudian ya ini juga menjadi sebuah persoalan. Jumlah yang dibeli dibatasi, warga yang membeli satu struk hanya diperkenankan membeli maksimal dengan 2 liter begitu, ya. Nah, sementara banyak warga yang kemudian membutuhkan juga, apalagi para mereka yang bergerak di sektor UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, ya. Nah, setelah itu pemerintah kemudian lalu mencabut subsidi tetapi menerapkan harga eceran tertinggi dari minyak goreng ini. Nah, dari para pelaku usaha sendiri dalam hal ini, ya, minyak sawit, ya, atau CPO yang sebagai produsen, mereka sendiri tampaknya agak sedikit keberatan karena sebetulnya CPO memang dalam jumlah yang tinggi untuk harga jualnya saat ini, ya. Nah, lalu ketika dijual dengan harga yang rendah, tentunya ini akan sedikit membuat para produsen yang sedikit kewalahan begitu terkait masalah harganya. Nah, maka dari itu memang harus dicari jalan tengahnya, harus dicari titik persoalannya bagaimana kemudian pemerintah mengatasi ini, ya, terutama yang berada di daerah, untuk bisa mengatur, ya, bagaimana peredaran minyak goreng ini di masyarakat. Nah, minyak goreng yang kemudian harganya terjangkau, kemudian juga bisa diperoleh dengan mudah, entah itu di retail modern ataupun juga di pasar tradisional. Nah, mungkin masyarakat yang sudah sangat membutuhkan ketika ingin segera menggunakan komoditi ini, menggunakan minyak goreng, tentunya pasti akan dengan terpaksa membeli dengan harga yang tinggi. Karena di pasaran sendiri per liternya saat ini masih dijual dengan harga Rp20.000, ya. Karena itu tadi pendengar, seperti yang telah saya sampaikan bahwa para pedagang di pasar tradisional mengaku bahwa mereka juga membelinya dengan harga yang cukup tinggi, dengan harga yang lama begitu. Jadi praktis mereka pun akan menjualnya sesuai dengan harga lama, harga yang berlaku beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, rata-rata mereka membeli dengan harga Rp18.500, Rp19.000, lalu mereka menjualnya dengan harga Rp20.000. Adapun di toko-toko kelontong yang mereka menjual minyak goreng kemasan ini, ya, mereka jual dengan harga Rp22.000, Rp21.000 sampai dengan Rp22.000. Nah, sementara untuk jenis harga minyak goreng yang di bawah Rp20.000 itu biasanya jenis minyak goreng curah, ya, dengan harga Rp18.000 per liternya. Nah, lalu bagaimanakah kemudian upaya dari pemerintah? Dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengatur dari minyak goreng ini. Nah, saya sudah bersama dengan narasumber yang pertama,
yaitu Bapak Catur Bayu dari Dinas Perdagangan Kota Makassar, ya, yaitu analisis perdagangan, bidang analisis perdagangan Kota Makassar, Bapak Catur Bayu lewat sambungan telepon pada pagi hari ini. Pak Catur Bayu, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama RRI Makassar. Sejauh ini minyak goreng masih belum teratasi, masih belum terkendali, masih berpolemik terus. Tentunya di pemerintah daerah pun harus berpikir begitu, bagaimana kemudian supaya minyak goreng ini paling tidak tersedia di pasaran, tersedia di retail modern ataupun juga dengan di pasar tradisional. Nah, kemudian dengan harga yang sudah ditetapkan dengan pemerintah ini, Pak Catur gimana? Ya, inilah satu tugas berat kita sekarang terutama yang menangani masalah perdagangan. Sebenarnya bukan cuma tugas kita, ini tugas kita bersama. Bagaimana minyak goreng ini bisa bisa dinikmati oleh seluruhnya. Pemerintah sudah menetapkan bahwa mulai 1 Februari sudah berlaku harga minyak goreng yang baru. Dan ini diharapkan semua pelaku usaha untuk taat terhadap ketentuan yang ada. Jadi dilarang itu untuk menyimpan stok itu di tokonya. Harus segera didiskusi, dipajang di tokonya. Baik itu retail, baik itu toko, kios yang ada di pasar, atau semua yang pelaku usaha yang ada di Kota Makassar terkhususnya, mereka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan. Kita kemarin memberi pembinaan kepada masyarakat, ya, kita kasih kesempatan waktu untuk mereka menyesuaikan stok-stok yang lama disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Kita ya pahami ya, mereka ada beberapa yang membeli dengan harga yang lama. Kita memberi kesempatan itu untuk mereka menyelesaikan itu. Tetapi ketika berlarut-larut, terus terang kita sudah menyiapkan tindakan tegas ini. Tapi sekarang yang menjadi persoalan juga, Pak, bagaimana kemudian mereka untuk bisa menghabiskan stok tersebut, sementara masyarakat sendiri masih banyak mungkin yang cukup enggan begitu membeli dengan harga yang lama ini. Nah, kalau mungkin di pasaran terdapat harga lama dan juga harga yang baru, tentulah masyarakat pasti akan membeli dengan harga baru tersebut, tidak membeli dengan harga yang lama itu dalam artian harga yang tinggi. Di sini yang membuat kebingungan para pedagang, bagaimana kami untuk bisa menghabiskan begitu. Ya, inilah kita harapkan semuanya kita menjadi masyarakat Makassar yang smart. Pelaku usaha juga begitu. Kemarin dikasih kesempatan khusus untuk pelaku usaha, dikasih kesempatan untuk mereka melakukan retur. Jadi barang pembeli mereka dikembalikan ke pemasoknya, disesuaikan harganya dengan harga yang baru. Masyarakat juga diminta untuk menjadi smart. Smart ini dalam artian ketika membeli, ya pasti siapa yang tidak mau kalau membeli dengan harga murah. Nah, ini jika ditemukan dalam kondisi sekarang ditemukan ada yang menjual tidak sesuai ketentuan, silakan melapor. Silakan melapor ada di mana. Kami Dinas Perdagangan punya trade ranger. Nah, ini siap untuk menangani masalah-masalah bagi pelaku usaha yang dalam tanda kutip ya masih bermain-main di lapangan, menyusahkan saudara-saudara kita yang lain, bisa dibilang begitu. Nah, pertanyaan kemudian ini Pak Catur, lalu bagaimana dengan proses returnya ini? Para pedagang yang akan melakukan retur, apakah juga ini difasilitasi begitu? Taruhlah misalnya para distributor begitu, ya, distributor ini sudah diberikan diberikan pengarahan supaya mau menerima begitu barang dari pedagang-pedagang kecil yang diretur, yang dikembalikan kepada mereka, lalu untuk disesuaikan nilainya begitu, harganya kembali, Pak. Ini gimana konsepnya? Ya. Itu sudah dikasih kesempatan. Dengan berlakunya Permendak nomor 3 kemarin, nomor 3 tahun 2022, kita pemerintah punya mekanisme refaksi. Itu sudah diatur mulai dari supplier, distributor, sampai ke agen. Prosedurnya seperti apa? Sudah ditetapkan semua. Dan sekarang ketika barang berakhir 31 Januari, ada juga mekanisme retur. Itu kan hal wajar. Kalau distribusinya sudah jelas, kita pakai mekanisme retur. Ya, di situ sudah dikasih kesempatan mereka untuk melakukan penyesuaian. Saya kira batas waktunya sudah lama. Nah, mungkin dalam tanda kutip ada beberapa yang suka main-main ini. Dibilang barangnya itu barang lama, padahal mungkin barang baru. Itu yang mungkin kita harus
kemarin kami menindak yang begitu-begitu. Dia bilang itu barang lama. Ternyata kita cross check, barang baru ini Pak. Iya. Ya, jadi harus disesuaikan kondisinya. Jadi beberapa retail kemarin kita sudah tindaki. Oke. Mereka tidak ada istilah barang baru kalau barang lama, kalau khususnya di retail modern. Ya, retail modern harus dengan harga baru. Oke. Gitu Pak. Lalu bagaimana dengan pasar tradisional? Ini kan yang cukup banyak juga nih Pak, pasar-pasar tradisional, para pedagang-pedagang yang masih menjajakan menjual dengan harga yang lama. Apakah mereka masih diberi kesempatan lagi karena sebelumnya retail sudah diberi kesempatan, lalu bagaimana dengan para pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional? Sama Pak, perlakuan kepada pelaku usaha, pedagang ini sama. Oke. Jadi semua dikasih kesempatan, termasuk juga yang di pasar modern. Pasar pasar tradisional, termasuk juga yang bukan di pasar tradisional, di toko kelontong, kios dan sebagainya yang ada di sekitar rumah kita. Mereka semua harus menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Ketentuannya juga sama. Bagi pengecer itu, mereka diminta untuk menghubungi supplier mereka masing-masing untuk menyesuaikan harga dengan harga baru. Kecuali kalau mereka memang enggan untuk menyesuaikan diri. Ya inilah ada beberapa yang mereka sepertinya enggan untuk menyesuaikan diri. Hingga ada beberapa masyarakat juga begitu. Masyarakat juga sebenarnya ini bisa merugikan bagi pedagang sendiri di kios atau di pasar. Ketika mereka tidak menjual dengan harga yang disesuaikan, otomatis pembeli tidak akan membeli di situ. Itu sudah logis mungkin yang terjadi di pasar. Yang ini saya himbau untuk mereka pedagang di pasar, segera hubungi suppliernya, segera untuk menyesuaikan harganya. Sudah dikasih kesempatan itu. Oke. Nah, lalu bagaimana terkait dengan stok barang yang agak sulit untuk didapat saat ini, Pak? Karena kan banyak toko beralasan lagi kosong barangnya. Saya kemarin juga beberapa waktu yang lalu ke beberapa retail modern tanya, minyak goreng ada nggak? Oh lagi kosong Mas, ini belum masuk barangnya. itu kan jawaban yang sering diterima begitu. Saya nggak tahu barangnya memang kosong atau memang sengaja disimpan dulu atau seperti apa. Nah ini kan yang tahu para pedagang sendiri, para pemilik retail sendiri begitu. Betul, saya juga ketika melakukan turun bersama beberapa tim, baik itu teman-teman dari Satgas Pangan dari Polda, teman-teman dari KPPU, teman-teman dari Dinas Perdagangan Provinsi, kita temukan ketika di lokasi, distributor itu sudah menyalurkan semua stoknya ke pasar. Ya retail ada beberapa yang sudah, kadang ada komplain belum menerima Pak, tapi sebentar perjalanan kan artinya sudah disuplai. Belum menerima hari ini Pak, kapan terakhir menerima? Kemarin, artinya kan sudah disuplai itu. Begitu, sedangkan disuplai ini banyak. Jadi dari pengumpulan data juga hampir 97% lebih itu dikirim ke pasar, ke market. Market ini kalau saya breakdown lagi persentasenya 50% lebih, hampir 60% ini sudah dikirim ke pasar-pasar tradisional dan kios. Di luar yang selebihnya yang 40% dikirim ke retail modern, swalayan, retail dan sebagainya yang modern gitu. Nah, jadi yang 60% ini sudah tersebar di pasar tradisional istilahnya, di kios-kios yang ada di seluruh Makassar, bukan cuma pasar, kios atau mungkin toko kelontong toko kelontong dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi sebetulnya Pak ya, harga tidak ada alasan lagi stok kosong, kemudian pedagang mengaku masih membeli dengan harga yang lama begitu. Ini sudah tidak ada alasan sebenarnya sebetulnya ya. Iya, betul. Sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi bahwa ini stok kosong. Mungkin Pak begini. Minyak ini jadi komoditi yang bisa dibilang ini investasi baru ini bagi masyarakat. Kalau investasi di minyak goreng ini kayaknya semakin lama semakin tinggi harganya. Mungkin ada pemikiran begitu. Jadi banyak pelaku usaha yang mencoba untuk menjual itu minyak goreng. Ada yang sebagian bukan pengecer resmi. Ini menjadi persoalan. Bukan pengecer resmi, dia membeli dari
pengecer yang lain, akhirnya mereka tidak dapat untung. Mereka mainkan harga. Yeah. Nah, di sini ini ternyata ada beberapa yang begitu. Jadi kita himbau, kalau mau menjadi pengecer, ambillah di supplier resmi. Supaya itu ada margin harga yang bisa mendapatkan keuntungan. Bukan lagi menjual dengan di atas dari harga ketentuan. Iya, iya. Nah, disitulah. Karena biasa masih ada menggunakan teknik seperti itu, ambil dari pengecer lain begitu. Iya, betul. Karena mungkin enggan atau mungkin malas lah untuk berhubungan dengan supplier ataupun juga distributor, ya. Ya. Nah, ini kan biasa perlakuan yang masih terjadi di tingkat pengecer-pengecer kecil begitu. Saya nggak tahu apa alasannya sebetulnya. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa sebetulnya Pak ini sudah seharusnya ada begitu di pasaran, ya? Betul. Sudah seharusnya ada. Oke. Lalu bagaimana kemudian masyarakat ketika ingin membeli lalu tidak ada begitu? Ini saya harus lapor kemana? Apakah saya harus lapor ke polisi atau kemana begitu? Ini kan yang terkadang membuat masyarakat bingung juga begitu ketika tidak ada. Ya. Begini, kalau melapor itu sederhana. Pasti yang kita mulai dari tingkat kementerian, provinsi, sama kota, itu sudah ada ruang untuk melapor masalah minyak goreng. Ada hotline untuk pelaporan minyak goreng, khususnya minyak goreng. Jadi saya himbau sih kepada masyarakat, semua konsumen, jika membeli, didapat membeli yang harga tidak sesuai ketentuan, terutama yang di atas harga eceran, bisa melapor ke kami. Kami akan tindaki pelaku-pelaku usaha yang mereka yang seolah-olah sedang bermain-main. Bisa disampaikan hotline-nya Pak Catur? Ada hotline-nya itu di kita punya media sosial juga, Dinas Perdagangan Kota punya media sosial juga. Disdak, ya. Itu. Ada hotline di situ pengaduan minyak goreng, pengaduan konsumen ada. Kita akan sharing nanti. Disdak Kota datanya. Makassar Pak ya? Ya. Disdak Kota Makassar. Oke, sebentar saya cari di situsnya. Dan mungkin akan saya share langsung ya kepada para pendengar bagaimana kemudian masyarakat ketika ingin mengadukan begitu ketika mereka tidak mendapatkan minyak goreng tersebut. Ya. Nah, kalau sejauh ini langkah ke depan ada patroli atau apakah ada upaya sidak-sidak lagi begitu akan dilakukan bagaimana memastikan bahwa ini bisa tersedia di pasaran begitu, di retail ataupun juga di pasar tradisional Pak Catur? Oh, kita kalau masalah bukan sidak ya Pak ya, kita mengupayakan pembinaan. Jadi kita setiap minggu, bukan cuma satu minggu, bukan satu kali, lebih dari 2 kali kita turun, bahkan hampir setiap hari kita turun untuk memonitoring. Ada minimal 10 pasar yang kita monitoring di situ. Termasuk juga toko-toko retail dan sebagainya yang kita indikasi harus kita datangi ulang, kita periksa ulang. Jadi kita tetap melakukan itu sampai hari Ramadan nanti, bulan Ramadan ke depan ini. Kita mau pastikan bahwa ketersediaan stok pasukan dan harga minyak goreng tidak mengalami gangguan hingga selesainya Lebaran. Jadi ini akan dipantau terus Pak ya sampai dengan jelang Ramadan nanti. Ramadan kan akan mulai pada awal April 2022 ini. Mudah-mudahan ini masih tersedia karena kan tingkat kebutuhan masyarakat jelang Ramadan biasanya kan cukup tinggi juga nih. Betul. Betul Pak. Iya, itu agenda khususnya kami. Agenda rutin pasti ada. Agenda rutin bukan cuma minyak goreng. Kita tetap memantau semua komoditi yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau terkhususnya minyak goreng, kita akan melakukan pantauan khusus. Di luar itu, kita tetap memantau semua komoditi. Supaya masyarakat menjadi masyarakat yang baik ya. Oke. Jadi kesempatan terakhir Pak Catur Bayu, ada mungkin yang disampaikan masyarakat terkait dengan peredaran minyak goreng ini, apa mungkin yang ingin disampaikan dari Dinas Perdagangan Kota Makassar, Pak Catur Bayu? Untuk semua warga Kota Makassar, saya harap semua warga Kota Makassar, saya harap tidak panik buying. Belilah minyak goreng sesuai dengan kebutuhan. Kita menjadi konsumen yang smart, Pak. Membeli minyak goreng sesuai kebutuhan. Kalaupun mau dilakukan stok di rumah ya stoklah secukupnya. Jangan terlalu banyak karena saya pastikan
minyak goreng ini akan terus disuplai. Hasil laporan dari supplier juga setiap periodik ini sudah meningkat, bahkan sudah lebih 3 kali lipat dari yang tahun-tahun sebelumnya, dari periode sebelumnya. Jadi kami pastikan kesediaan stok ini akan terus dicukupi. Dan kemudian berikutnya saya himbau untuk menjadi konsumen yang smart. Jika ada pelanggaran di transaksi, ada yang melanggar ketentuan harga, beranilah untuk melaporkan ke kami. Jadi kami juga kesulitan untuk melakukan tindakan ketika tidak ada bantuan dari masyarakat untuk melapor. Jadi saya harap masyarakat Kota Makassar berani untuk melapor bahwa ada pelanggaran di sana, Pak. Kita akan tindaki di sana. Begitu bagi semua warga Kota Makassar. Oke, baik, Pak Catur Bayu, terima kasih banyak Pak untuk informasinya, untuk ulasannya pada pagi hari. Semua bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Catur Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat. Baik, pendengar Pro 1, Catur Bayu dari analis Dinas Perdagangan Kota Makassar ya. Mungkin ini nggak ada hotline-nya di sini, mungkin Anda bisa langsung datang ke Jalan Rapocini Raya nomor 219 Makassar ketika terkait dengan keluhan minyak goreng ya. Penyaluran minyak goreng ini, kalau mungkin Anda mengalami kendala ingin memperoleh minyak goreng yang ada di pasaran saat ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Makassar. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Anda juga boleh bergabung sebentar ya. Berpartisipasi silahkan di 082134 kali 9440. Nah, kalau menurut pengakuan dari Pak Catur Bayu tadi bahwa sebetulnya seharusnya minyak goreng ini sudah tersedia di pasaran. Kalaupun memang tidak ada ya, ada yang pedagang yang menyatakan stoknya itu kosong. Nah, kemungkinan bisa saja mereka melakukan atau menyimpan barang tersebut ya. Ada oknum begitu. Nah, sebaiknya ketika Anda menemui ini bisa melaporkan langsung ya ke Dinas Perdagangan Kota Makassar. Anda catat tempatnya di mana tokonya ya, lalu dilaporkan ke Dinas Perdagangan Kota Makassar, Jalan Rapocini Raya nomor 219 ya, supaya bisa ditinggaki. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa distributor sebetulnya sudah melakukan penyaluran ya, penyaluran kepada retail modern, dan mereka pun yang belum melakukan penyelesaian harga itu sudah diberikan waktu, sudah diberikan kesempatan untuk melakukan proses retur ya, mengembalikan barang mereka yang dibeli dengan harga lama untuk kemudian disesuaikan kembali ya dengan harga yang baru. Nah, jadi kalau misalnya di toko-toko ditemukan minyak goreng yang sebetulnya ini terjenis atau dikategorikan sebagai minyak goreng yang baru saja didistribusikan lalu dijual dengan harga lama dengan harga yang tinggi, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran ya. Ada sanksi nanti yang akan dikenakan kepada pedagang yang coba-coba bermain terkait dengan penyaluran minyak goreng ini ke masyarakat. Ya, baik pendengar, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Satu pintaku ingin sentuhan
Pendengar Pro 1, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO, ya, crude palm oil terbesar di dunia. Kalau nggak salah terbesar kedua setelah Pantai Gading, yang mengekspor atau menghasilkan produsen minyak CPO, ya, sebagai bahan dasar untuk pembuatan minyak goreng. Nah, sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir ini harga CPO yang terus mengalami lonjakan, kebutuhan juga tinggi, ini sejatinya akan mendatangkan keuntungan, ya, terutama bagi para mereka yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit, ya. Nah, tetapi kemudian perlu juga diingat bahwa di negara kita merupakan salah satu konsumen minyak goreng terbesar di dunia. Jadi ini harus berbanding, ya, harus seiring sebetulnya. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, ketika masyarakat merasakan harga minyak goreng yang cukup tinggi, tentunya ini akan sangat tidak sejalan begitu dengan sangat tidak sejalan dengan branding negara kita sebagai penghasil sawit terbesar dunia. Nah, seharusnya memang kebutuhan dalam negeri lebih diutamakan terlebih dahulu, lalu kemudian kebutuhan ekspor begitu. Ini tentunya perlu upaya bagaimana untuk mengatur ini, ya. Dan kuncinya memang ada di Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, ya, yang mengatur hilir mudik penyaluran minyak goreng yang ada di dalam negeri. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari konsumen, Pak Ambo Mase, ya, pelaksana tugas Ketua YLKI Sulawesi Selatan. Kita minta tanggapan beliau, bagaimana menanggapi, ya, polemik minyak goreng yang belum berakhir hingga saat ini. Ya, Assalamualaikum Pak Ambo Mase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Makassar, Pak. Kembali kita bahas minyak goreng. Mungkin ini sudah beberapa kali kita bahas di momen yang sama begitu, Pak, ya. Mulai dari kenaikan harga minyak goreng yang melambung tinggi sampai dengan penetapan satu harga minyak goreng, lalu pencabutan subsidi sampai dengan penetapan harga dari pemerintah, harga eceran tertinggi minyak goreng ini, ya. Ini yang mengherankan. Kemudian kenapa sampai saat ini belum teratasi begitu, ya. Belum stabil lah begitu kondisi minyak goreng yang ada di negara kita saat ini, ya. Kendati pun pemerintah sudah menyatakan bahwa sudah ada harga yang ditetapkan, harga eceran tertinggi untuk minyak goreng, tetapi persoalan yang kemudian muncul di lapangan bahwa barangnya itu masih susah didapat. Adakah yang salah kemudian menurut pengamatan dari Pak Ambo Mase sendiri sebagai perwakilan dari masyarakat yang melihat bagaimana kisru minyak goreng ini terjadi, Pak Ambo Mase? Ya, berhari-hari sampai saat ini kita melihat sebenarnya suatu ironi, ya. Ironi yang melihat adanya ketidakmampuan pemerintah, ketidaktegasan itu dalam mengatasi ini. Pertama, ironinya, ya memang kita memiliki penghasil CPO, tapi kita tidak bisa menentukan harga. Lahan ada di negara kita, tapi pemilik lahan itu sekitar 53% itu adalah pemiliknya dari Singapura, 15% adalah Malaysia. Juga penentuan harga. Nah, dari hal ini sebenarnya kita melihat bahwa ini memang apakah bersifat pembicaraan atau ketidaktegasan pemerintah untuk menentukan itu. Sudah ada satu harga, tapi ketersediaan itu sangat susah. Masih terbatas. Makanya ini sudah dilakukan PKPU sudah
melakukan penyelidikan. Kenapa bisa seperti ini? Intinya pemerintah belum serius dan belum tegas menentukan ini. Padahal mereka punya kewenangan otoritas untuk mengatur ini. Oke. Seperti itu. Iya. Di mana sebenarnya kesalahannya kira-kira? Saya nggak cari kesalahan. Di mana kira-kira titik persoalannya nih Pak Ambo Mas menurut Anda? Apakah pada proses penyaluran ataukah mungkin pada ketegasan pemerintah menindak begitu pelaku-pelaku usaha yang nakal di sini, yang coba mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini? Ya sebenarnya ini ada yang terbaru, aturan yang mengharuskan perusahaan minyak itu menyediakan kuota untuk kebutuhan dalam negeri. Ya. Nah ini bagaimana ketegasan pemerintah melakukan itu? Yeah. Nah, yang kedua, ini masalah distribusinya dan ketersediaannya. Sudah diberi harga, tapi ini masalah distribusi. Yeah. Nah ketika di pasar modern itu hanya beberapa jam saja itu sudah ludes, sudah habis. Nah ini jaminan pemerintah harus menyediakan, harus tersedia. Apapun keadaannya harus menyiapkan kuota yang dibutuhkan masyarakat sampai ini stabil seperti itu. Nah ini harus dilihat distribusi ini bagaimana bisa dianggap kuotanya ada tapi ketersediaannya itu tidak ada di masyarakat. Ini harus diselidiki. Tadi menurut pengakuan dari Dinas Perdagangan Kota Makassar, dalam hal ini bidang analis mengatakan bahwa sebetulnya stok yang ada sebenarnya cukup begitu dan sudah disalurkan kepada para pasar tradisional maupun juga retail modern. Seharusnya barangnya tersedia dan memang ada. Dan juga bagi para pedagang yang masih menjual, yang memiliki barang yang dibeli dengan harga stok lama, itu diberi kesempatan untuk melakukan retur begitu kepada distributor agen tempat mereka mengambil barang tersebut. Nah, tetapi ini juga yang diakui memang masih ada begitu oknum-oknum yang nakal dalam hal ini yang coba kemudian untuk menyimpan barang tersebut, lalu kemudian saya nggak tahu mau diapain ketika mereka menyimpan barang ini, Pak Ambo. Nah ini yang teknis seperti ini harus diusut secara sedetail mungkin. Karena di sini yang kita harus tahu ini kok di sisi distribusinya, di sisi stockingnya, kemudian penyebarannya di seluruh wilayah seperti apa, ini harus diusut. Karena ini yang fakta di lapangan seperti itu. Nah kemudian saya kira tidak bisa lagi kita mengatakan masyarakat tidak menimbun seperti itu, karena ketika situasi seperti itu tidak bisa orang dipaksakan untuk beli dalam jumlah besar, dan itu hak masyarakat harus tersedia. Jadi tugas pemerintah adalah menstabilkan kembali supaya perilaku itu bisa stabil. Selama tidak ada jaminan itu masih susah orang menjamin bahwa tidak membeli istilahnya panic buying. Karena ini makanya harus ada kontrol yang ketat dari pemerintah, begitu maksud Pak Ambo ya? Harus ada pengawasan. Pemerintah menyiapkan skenario untuk tambahan kuota untuk supaya barang selalu tersedia seperti itu. Kalau menurut Pak Ambo sendiri memang bahwa saat ini adakah kuota tersebut yang dibatasi begitu? Sehingga kemudian para pengecer pun, para pedagang pun juga membatasi untuk mengeluarkan barangnya, atau bagaimana? Nah itu tadi, jadi kita tidak bisa berpikir bahwa kuota hanya sekian, tapi kita melihat di lapangan itu selalu kurang. Nah kalaupun misalnya ada masyarakat yang dianggap membeli berlebihan, itu juga harus dilihat seperti itu. Apakah ini bagian dari strategi masyarakat untuk mendapat minyak goreng, atau ada oknum yang bermain mengatasnamakan mungkin masyarakat UKM tapi menimbun. Ini harus juga dilihat juga seperti itu. Dalam hal ini memang kontrolnya begitu ya,
bagaimana pengawasannya begitu yang masih dianggap lemah. Karena ini kan ada situasi yang normal. Bisa saja dalam situasi ini ya pada juga pihak-pihak bermain seperti itu supaya situasinya chaos seperti ini sehingga ini dia bisa ini. Jadi penyidikan secara di lapangan harus secara komprehensif dilakukan. Oke. Jadi harus detail pemerintah untuk bekerja ini ya. Jangan kemudian jangan hanya memastikan pada penyaluran saja. Tetapi pengawasan juga penting begitu. Controlling juga penting. Menjamin ketersediaan ada di toko-toko, di retail ya, sehingga ketika masyarakat mencari lalu kemudian ia mendapatkan ya minyak goreng tersebut. Ini yang belum cukup berpatokan pada kuota, tapi harus disiapkan cadangan-cadangan untuk menstabilkan. Karena kalau seperti ini ya pasti akan berulang terus seperti itu. Nah, kalau misalnya begitu di pasaran di lapangan masih terdapat pedagang yang menjual dengan harga lama. Bagaimana seharusnya ini Pak Ambo menilai? Nah, harga lama kan harus dilihat dulu misalnya di tingkat pasar tradisional atau di mana di pasar-pasar warga masyarakat. Yeah. Nah, apakah itu stok yang baru atau yang lama? Iya betul. Karena kalau mau dipaksakan juga susah. Sudah pemerintah menetapkan satu harga, tapi stok distribusinya belum ada. Bagaimana mau dipaksa orang untuk menjual harga yang satu harga itu? Iya. Tapi ini kan pemerintah sudah memberikan kesempatan begitu kepada para pedagang supaya meretur begitu barang-barang mereka. Stok lama tersebut dikembalikan kepada distributor mereka, lalu kemudian diberikan dengan harga yang baru begitu, harga yang sesuai ya. Ini kita tidak tahu mekanismenya seperti apa, tapi paling tidak arahannya seperti itu, bahwa para pedagang diarahkan untuk meretur ya barang-barang atau stok lama tersebut kembali kepada distributor. Langkah ini menurut Pak Ambo bagaimana penanganan Pak Ambo? Ya, jadi sistem seperti ini harus dicek di lapangan. Yeah. Jadi tidak cukup ada kebijakan bagaimana sistem operasional itu berjalan di masyarakat. Dan itu harus dilihat juga aspek pemerataan dan keadilannya. Mungkin tidak di beberapa titik saja harus tersebar. Ini juga yang harus dilakukan. Oke. Dilihat mekanisme pemberlakuannya itu seperti apa Pak Ambo Mas ya? Iya. Iya. Ini kan sekarang ke depan bahwa kemungkinan konsumsi akan meningkat begitu. Apalagi nanti awal April ya akan memasuki Ramadan. Diperkirakan tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat. Menurut Pak Ambo, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira kebijakan besarnya stok untuk kebutuhan dalam negeri ini harus ditambah besarannya. Oke. Ya, kewajiban perusahaan untuk pemenuhannya harus ditambah. Kemudian sistem dan mekanisme kontrolnya harus dijaga juga. Harus diperketat ya. Iya. Oke. Jadi produksi harus ditambah, stok CPO dalam negeri harus lebih diutamakan ketimbang ekspor begitu ya. Kendati pun memang harga yang sedang tinggi-tingginya saat ini untuk CPO. Kasus batu bara ya. Betul. Nah itu yang juga ditambah juga persentasinya. Iya. Oke, jadi belajar dari kasus batu bara. Nah, kemungkinan itu terjadi pada komoditi CPO. Jadi pemerintah memang harus pintar-pintar bagaimana kemudian kebutuhan dalam negeri lebih diutamakan ya. Setelah perusahaan itu mampu untuk memenuhi ya kebutuhan dalam negeri, lalu kemudian mereka akan melakukan ekspor. Oke. Baik Pak Ambo, kita tunggu saja Pak Ambo ya beberapa hari ke depan ini. Mudah-mudahan ini bisa stabil begitu. Pemerintah sudah bisa melakukan penstabilan terutama untuk masalah ketersediaan di lapangan. Ketersediaan barang-barang tersebut di
sampai ke tingkat pengecer. Oke. Pak Ambo, terima kasih untuk ulasannya Pak Ambo bersama RRI. Intinya adalah ada tambahan baru Pak, silakan. Dan ketegasan pemerintah untuk melaksanakan apa yang dia sudah tetapkan. Oke. Kontrol yang ketat begitu Pak Ambo ya. Ya. Baik Pak Ambo, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Ambo Masa dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi disimpulkan bahwa controlling harus diperketat ya. Oke, melihat seperti apa yang ada di lapangan ya. Para pengecer, para toko-toko retail, para pedagang pasar tradisional juga mesti dilihat seperti apa. Nah, kalaupun ada yang menjual barang dengan harga lama, dilihat dulu barangnya, apakah ini terkategori sebagai barang yang baru masuk atau barang yang memang stok yang sudah lama, ya. Nah, kalau ternyata pedagang tersebut menjual barang terkategori baru dengan harga yang lama, bisa saja mereka dilakukan penindakan karena jelas ini merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang tersebut. Masyarakat juga ya diminta untuk melapor ketika terjadi kondisi yang seperti itu. Tidak ada minyak goreng didapati, lalu kemudian ada toko yang menjual dengan harga lama tetapi barangnya barang baru. Oke. Saya cukupkan sampai sini dialog lintas Makassar pagi. Alfian pamit, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.